Halo guys, halo Bapak Presiden Indonesia yang terhormat. Ini ide gue, oke, solusi setelah PPKM darurat. Saya disclaimer dulu ya, bahwa ini adalah pendapat pribadi, ini bersifat sangat subjektif, ini tidak didukung oleh data akademis, dan ini belum terbukti efektivitasnya. Oke, tapi sebagai warga negara, saya pengen ikut menyumbangkan ide-ide yang bermanfaat buat negara ini gitu. Nah, kenapa gue buat video ini gitu ya? Nah, kenapa gue buat video ini gitu ya? Eh, Pertama, gue sadar gitu ya, bahwa beban pemerintah itu sudah sangat berat. Ekonomi dan kesehatan sekarang tuh sudah terpukul terlalu berat, guys. Sekarang ini saatnya membuat perubahan besar. Oke, sekarang saatnya. Yang kedua, kenapa gue buat video ini? Kita bisa lihat di mana-mana, guys. Masyarakat tuh sudah terlalu stres, udah depresi gitu loh. Bahkan udah memohon-mohon gitu di mana-mana gitu loh. Gue termasuk orang yang sangat beruntung ya guys. Gue bisa stay di rumah. Nggak banyak orang yang bisa beruntung seperti gue. Tapi gue sangat bisa merasakan gitu loh, empati terhadap mereka-mereka yang berjuang hari demi hari itu. Yang hidupnya itu hari demi hari. Waduh, gue bisa kebayang penderitaan mereka gitu. Uh, di lain pihak, gue juga sangat empati dengan pemerintah ya. Pemerintah tuh sudah berusaha semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin yang sudah bisa dilakukan gitu loh. Terus PPKM darurat selama 17 hari ini sudah terbukti bukanlah solusi yang tepat, guys. Angka COVID itu tidak menurun drastis tuh sampai sekarang gitu, bahkan cenderung naik gitu. Terjadi bentrokan di kelas masyarakat bawah gitu loh. Dan ekonomi itu semakin terpuruk. Ini parah, guys. Jadi tidak ada win-win solution. Justru sama-sama loss gitu loh. Sama-sama mengalami kerugian, kesehatan dan ekonomi itu sama-sama terpuruk gitu. Terus lockdown total, rasa-rasanya sih tidak akan diambil pemerintah. Ini bukan hanya masalah keuangan di mana pemerintah tuh harus bayarin kehidupan rakyatnya beserta hewan peliharaannya gitu ya. Tapi juga masalah besar di administrasi database kependudukan kita yang masih kacau gitu. Gue sih nggak bisa ngebayangin ya kalau lockdown total tuh gue sendiri nggak setuju gitu. Dan masalah utama adalah tingkat kepatuhan masyarakat kita nih yang masih sulit guys. Oke, bisa-bisa nanti malah terjadi bentrokan fisik di mana-mana gitu, malah 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 nggak efektif lah menurut gua. Jadi gue menyimpulkan hanya ada satu solusi, oke? Hanya ada satu solusi yang terbaik yang bisa diambil pemerintah. Eh, Solusi ini adalah solusi yang berani dan revolusioner, oke? Yaitu yang gue sebut sebagai paket kebijakan Indonesia 4.0. Ini hanya istilah ya guys, ini hanya istilah, ini hanya imajinasi gue saja, oke? Nah, inilah poin-poin dalam paket kebijakan Indonesia 4.0, versi pajak smart. Pertama, ada beberapa aspek nih ya dalam Indonesia 4.0 ini. Masing-masing aspek ini akan gue jelaskan dengan detail. Ini hanyalah sebuah ide ya guys, dari orang yang bukan ahlinya gitu ya. Ide ini bukanlah kajian akademis dan belum terbukti efektivitasnya. Ini gue mau ngomong berkali-kali supaya teman-teman tahu terus gitu. Mari kita mulai. Aspek pertama, hukum dan politik. Oke, gue tidak akan bahas aspek politik, tapi ini penting, karena gue tidak mau bahas politik gitu ya guys. Tapi gue sebutkan di sini karena ini penting gitu. Aspek hukum, hukum yang tegas dan tidak pandang bulu. Oke, ini yang ditunggu masyarakat sejak bertahun-tahun belakangan ini gitu loh. Hukuman berat bagi tindakan kriminal, koruptor, pelaku penimbunan obat, masker, oksigen, dan produk-produk kesehatan lainnya gitu. Hukum ini harus benar-benar ditegakkan dan dilaksanakan dengan baik. Menerapkan hukum dengan tegas dan sesuai itu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kita nih kepada pemerintah gitu loh. Nah, dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat, maka meningkat juga kepatuhan masyarakat terhadap negara. Gitu. Ini kan sejajar, linear gitu loh. Nah, lakukanlah revolusi di setiap aspek hukum di negara ini. Gue jamin masyarakat akan patuh, akan lebih senang, akan lebih percaya pada negara kita, pada pemerintah gitu ya. Oke. Aspek kedua adalah kampanye revolusi mental. Oke, ingat ya guys, kembali lagi gue jelaskan bahwa ini hanya ide imajinasi gue saja, bukan kajian akademis.
Oke. Ini imajinasi ini ya. Mulai saat ini, yaitu mulai tanggal 17 Agustus 2021, which is itu adalah hari kemerdekaan kita ke-76 tahun. Nah, COVID bukan lagi bencana nasional atau pandemi. Ada beberapa konsekuensi dari itu. Nanti akan gue jelaskan. Tetapi COVID diperlakukan sama seperti virus flu, virus TBC, HIV/AIDS, dan penyakit menular lainnya. Biasa aja. Selama orangnya masih bisa kerja, dia lanjutin kerja. Kalau udah tepar ya barulah dia mesti bed rest atau ke rumah sakit gitu. Atau isolasi mandiri. Terus revolusi mental berikutnya adalah kampanyekan hidup waspada, bukan takut gitu loh. Jangan hidup dalam ketakutan. Itu intinya, don't live in fear. Tapi jadikanlah hidup ini petualangan yang indah. Nah, quote ini nih ada di channelnya Ade Rai yang terbaru nih hari ini. Gue tadi barusan denger. Sudah 1,5 tahun nih kita hidup dalam ketakutan, guys. Medsos kita, media, berita-berita, grup-grup WA, itu semua, menebar ketakutan yang merusak psikologis masyarakat kita. Rusak banget, gitu loh. Orang jadi takut sama orang lain, orang yang biasa-biasa tapi orang takut gitu loh. Jadi orang takut bahwa orang lain itu akan membawa virus yang bisa bikin gue mati gitu. Padahal itu adalah fear yang ilusi, yang tidak nyata gitu loh. Seharusnya nih ya, kita nih waspada pada bahayanya dan tetap menjalankan kegiatan sehari-hari seperti biasa aja gitu loh. Bukan menjadi takut yang berlebihan gitu loh. Nah, ini sama seperti kita kalau kita mau naik motor atau mau naik mobil gitu ke jalanan gitu ya. Ingat ya, fear is not real, danger is real. Ketakutan, rasa takut itu tidak nyata. Itu adalah ilusi dan persepsi yang lo ciptakan sendiri dalam pikiran lo. Bahaya itu nyata. Mari gue jelaskan nih. Bedakan antara orang yang waspada berkendara di jalanan dengan orang yang takut berkendara di jalanan. Ini dua hal yang berbeda. Ini adalah dua tingkatan psikologis yang berbeda, guys. Gitu. Orang yang waspada itu, dia pakai helm, pakai jaket, tetap di jalanan untuk kerja dan sebagainya. Gitu. Tapi orang yang takut, itu dia ngelihat jalanan aja tuh udah takut, udah ngebayangin bakal jatuh, bakal kecelakaan, bakal mati, dan sebagainya gitu loh. Nah, dimana semua perasaan itu adalah ciptaan pikirannya sendiri, guys. Nah, pikirannya itu kan tidak nyata. Gitu. Itu hanyalah ketakutan, persepsi negatif yang ada di pikiran dia. Gitu. Nah, pemerintah harus membelokkan fokus mental masyarakat kita dari ketakutan menjadi waspada. Beda. Nah, jadi alih-alih kita fokus pada ketakutan terhadap bahayanya COVID, ya, kita ganti revolusi mental. Kita ganti menjadi fokus pada membangun fisik dan mental yang kuat, sehingga imunitasnya meningkat dan COVID dapat dilawan secara mandiri. Masuk akal nggak, guys? Kita lanjut. Terus, kampanye olahraga rutin 150 menit per minggu. Gitu. Bisa meningkatkan imun dan melawan COVID secara mandiri. Ingat ya guys, ini bukan kajian akademis. Walaupun kayaknya ada kajian akademis mengenai ini, tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah shift mindset. Poinnya adalah memindahkan mindset yang ketakutan menjadi waspada dan optimis. Kampanye olahraga rutin 150 menit per minggu. Ini bisa meningkatkan imun dan melawan COVID secara mandiri. Jadi, kita mengubah mindset dari takut COVID menjadi mindset untuk meningkatkan imunitas ya, melalui olahraga. Nah, danger-nya masih ada. Tapi sikap mental takutnya dialihkan ke sikap mental rajin olahraga. Gitu. Ingat teman-temannya, bahwa pikiran itu tidak bisa membedakan yang mana fakta, mana ilusi. Pikiran nggak bisa membedakan itu. Pikiran itu hanya akan berpersepsi seperti yang kita arahkan dia mau kemana gitu loh. Kita arahkan dia persepsi takut, dia jadi takut. Kita arahkan dia ke persepsi yang optimis, dia jadi optimis. Gitu. Pikiran itu seperti itu pekerjaannya. Nah, berikutnya, kampanye kesehatan mental. Nah, jika merasa stres, tertekan, depresi, gangguan kecemasan, kecenderungan menyakiti diri sendiri atau bunuh diri gitu ya.
Nah, segera konsultasikan ke psikolog, psikiater, atau hipnoterapis gitu di sekitar Anda. Nah, pemerintah kampanyekan ini terus-menerus. Oke, yang tadi pertama mengenai olahraga, fisik, yang kedua adalah mengenai konsultasi mental. Nah, ini dikampanyekan terus-menerus gitu. Terus kampanyekan vaksin. Berikan insentif-insentif khusus nih, seperti kalau udah vaksin bisa dapat diskon belanja di supermarket gitu, atau bisa diskon makan di restoran gitu. Terus kalau masuk ke wahana pariwisata tuh bisa dapat wahana gratis gitu loh. Jadi orang akan mau ikut vaksin secara sukarela gitu guys. Kan ini interesting ya, menarik ya ide seperti ini. Oke, lanjut. Instead of kita fokus pada usaha menurunkan angka positif COVID, kita beralih ke mindset-nya menjadi usaha meningkatkan imunitas diri sendiri. Gitu loh. Dengan cara kampanye olahraga rutin, minum vitamin, hidup sehat, dan kampanye konsultasi kesehatan mental gitu guys. Oke, jadi fokusnya itu berubah. Shift mindset. Tetap aja kita berusaha menangani mereka yang sakit loh ya. Bukannya kita nggak menangani yang sakit tetap. Tapi mindsetnya dipindahkan dari ketakutan terhadap COVID nih, berubah menjadi usaha untuk meningkatkan imunitas diri secara fisik dan mental gitu loh. Masyarakat dibuat percaya bahwa dengan olahraga rutin, mental yang sehat, dan didukung vaksin serta prokes, maka tubuh akan bisa terlindungi dari COVID. Ini ngomongin persepsi guys, ngomongin persepsi kampanye. Oke, bukan kajian akademis. Oke, aspek ketiga adalah ekonomi dan kesehatan. Nah, poin pertama adalah buka semua fasilitas olahraga, gym dan fitness center. Oke, kalau perlu 24 jam nggak apa-apa. Oke, kampanyekan mindset bahwa olahraga 150 menit bermanfaat dalam seminggu gitu ya. Bermanfaat meningkatkan imun dan melawan COVID secara mandiri. Dengan tetap memakai masker dan hand sanitizer gitu. Terus restoran, mall, bioskop, tempat pariwisata, hiburan dan lain-lain semua dibuka untuk umum. Oke, semua dibuka untuk umum dan berjalan normal. Ekonomi berjalan secara normal dan meningkat. Gitu. Oke. Terus sekolah dimulai lagi. 1,5 tahun kita nggak ke kampus, nggak ke sekolah. Ini efek psikologisnya kita bahkan belum ada penelitiannya gitu loh. Ini akan buruk sekali. Oke, sekolah dimulai lagi. Normal saja seperti biasa, tetapi tetap waspada dan selalu taat prokes gitu. Oke. Nah, next. Ini sangat penting nih ya, guys. COVID tidak lagi ditanggung secara gratis oleh Depkes, tetapi dialihkan menjadi bagian dari manfaat BPJS Kesehatan. Nah, jadi orang yang tidak punya BPJS itu tidak lagi ditanggung oleh pemerintah, gitu. Bisa ikut asuransi swasta atau bayar sendiri lah, gitu. Mereka yang punya BPJS akan ditanggung seperti biasanya. Oke, hal ini akan meningkatkan jumlah peserta BPJS, ya kan? Jadi orang-orang yang selama ini nggak peduli, dia take it for granted, dia pikir kalau gua sakit negara bakal bayarin, sekarang udah enggak. Sorry ya, mulai ulang tahun ke-76 kita ini, lu nggak dibayarin lagi pemerintah kalau sakit COVID. Nah, orang kan mulai sadar untuk beli BPJS, untuk pakai BPJS, gitu. Nah, sementara orang-orang yang kaya mah nggak ada masalah, mereka juga nggak akan komplain, gitu. Nah, terus lanjutkan kampanye isolasi mandiri di rumah, seperti yang sudah sekarang berjalan ini dengan baik gitu loh. Kembangkan terus telemedicine yang sudah ada. Jadi, sudah efektif lah kalau saya bilang, eh, orang nggak bisa berharap pada rumah sakit karena pandemi gitu. Isolasi mandiri, eh, edukasi orang untuk isolasi mandiri, dan itu sudah berjalan seperti sekarang ini sudah bagus gitu. Terus, masa beberapa hari dari sekarang sampai tanggal 16 Agustus, di mana ini akan di-launching tanggal 17 Agustus 2021 gitu ya guys. Dalam masa beberapa hari ini adalah masa transisi. Pihak-pihak silakan mempersiapkan diri masing-masing sambil terus menjaga prokes. Maksudnya kalau tempat liburan mau buka, ya kan dia mesti rekrut pegawai lagi, mesti training pegawai lagi, mesti persiapan. Ya udah, silakan dari sekarang. Pokoknya 17 Agustus kita nggak ngerem lagi. Semua kita buka. Keran ekonomi dibuka semua. Gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang penutupnya nih. Jadi kita mesti pahami bahwa cepat atau lambat gitu ya, COVID akan sampai di depan pintu rumah lu. COVID akan segera sampai di depan muka lu.
cepat atau lambat, sooner or later gitu ya. Jadi, gua punya pendapat bahwa, ini pendapat pribadi ya guys, bahwa semakin cepat lu kena COVID akan semakin baik. Semakin cepat lu kena vaksin, lu dapat vaksin, akan lebih baik, gitu. Kenapa? Karena akan semakin cepat pula lah lo akan keluar dari sikap mental yang ketakutan yang berlebihan ini guys. Gitu loh. Jadi, lo akan bisa berjalan dalam hidup ini tanpa ketakutan yang berlebihan lagi gitu loh. Tapi lo tetap waspada. Gitu. Nah, seperti yang di podcastnya Deddy Corbuzier dan YouTube-nya Aderai gitu ya. Waduh, mungkin udah beratus-ratus kali gitu mereka tuh ngomong gitu bahwa olahraga itu memperkuat imun. Dan imun yang kuat itu mencegah sakitnya COVID yang parah gitu. Jadi, lu bisa kena COVID tapi imun yang kuat itu akan mencegah gejala yang parah. Dan imun yang kuat, salah satu yang paling penting adalah olahraga yang rutin. Gitu. Jadi kampanyekanlah olahraga rutin. 150 menit per minggu. Gitu. Undang tuh para ahli fitness untuk bikin program-program fitness gitu. Atau konsultasi-konsultasi gratis di fitness gitu. Jadi ini mindset shift gitu. Tapi orang kan mungkin bertanya nih, gimana kalau angka positif COVID-nya melonjak? Ya nggak apa-apa, bro. Terus kenapa kalau angka positif? Jadi jangan jadikan angka itu menjadi fokus sehingga ketakutan tuh meningkat. Shift mindset gitu. Oke? Jadi nggak apa-apa gitu loh. Fokus terus kampanye olahraga fisik, berikan berbagai fasilitas yang menarik, bikin program-program yang menarik, konsultasi mental yang terus dikampanyekan, dan isolasi mandiri dan vaksin. Gitu. Ekonomi jalan terus, buka semua keran ekonomi. Oke. Dengan meningkatnya ekonomi nih, penghasilan masyarakat kan naik. Dan terus daya beli kan naik gitu. Nah, tingkat kebahagiaan masyarakat juga naik. Oke, imunitas naik. Jadi semuanya win-win solution gitu, teman-teman. Oke, nah, terus orang mungkin akan bertanya, gimana kalau semakin banyak meninggal? Oke. Gue disclaimer dulu bahwa gua gua empati sama mereka yang meninggal. Saudara-saudara gue sudah beberapa yang meninggal. Teman gue ada yang meninggal. Teman dekat gue ada yang meninggal. Gitu. Saudara gue di inner cycle tuh sudah ada yang meninggal. Keluarga gitu ya. Dan jadi gue empati sama orang yang meninggal. Tapi gini teman-teman. Kita masih punya mindset bahwa sakit dan mati itu adalah suatu kepastian dalam hidup ini. Gak ada hal lain yang pasti. Lu besok nggak pasti lu dapat duit. Lu besok nggak pasti lu bisa ini, bisa itu, bisa makan dan sebagainya. Tapi kalau mati pasti. Gitu loh. Jadi sakit dan mati itu adalah suatu kepastian dalam hidup. Gitu. Tidak boleh gara-gara kita takut dengan sakit dan mati, kita jadi mengorbankan ekonomi kita, gitu loh. Sementara tidak ada solusi lain yang terbukti efektif menurunkan COVID dan sekaligus bisa win-win solution. Gitu loh. Jadi yang terbaik sekarang adalah masing-masing jaga prokes, aktiflah berolahraga, dan sehatkan mental lo. Jika lo kena sakit dan gejala lo sedang, lo isolasi mandiri, gitu. Jika lo meninggal ya udah, terima aja dengan baik, gitu. Rest in peace gitu loh. It's okay. Meninggal tuh bagian dari kehidupan, yang lo harus terima, gitu. Oke ya. Jadi kita harus berani mengambil resiko sakit dengan tetap waspada. Bukan berani sakit ya, berani mengambil resiko bahwa kita mungkin sakit dengan tetap waspada gitu loh. Sama seperti kita mengambil resiko yang tadi itu, kecelakaan di jalan gitu loh. Dengan tetap waspada, pakai helm, pakai masker dan jaket, dengan pakai helm gitu kan potensi kecelakaan lo tidak berkurang. Tidak membuat potensi lu kecelakaan berkurang loh gara-gara pakai helm. Tapi seandainya lu lagi apes, lu jatuh gitu ya, resiko sakit, cedera itu lebih rendah. Gitu. Oke. Nah, program Indonesia 4.0 ini yang hanyalah imajinasi saya ini, inilah revolusi mental sesungguhnya guys. Don't live in fear, gitu ya. No more fear, gitu. Sadar dan waspada dengan COVID, tapi tidak takut. Oke, hiduplah normal, tingkatkan kesehatan fisik dan mental kita, dan kita sukseskan ekonomi kita ini, gitu.
Gitu guys. Saat ini nih gue belum pernah dengar ya ada orang yang mengkampanyekan program seperti yang gue buat ini. Karena ya mungkin orang-orang khawatir gitu kalau dia mengkampanyekan membebaskan ekonomi seperti ini, dia akan dicap sebagai orang yang nggak peduli kesehatan, orang yang nggak empati dengan nakes-nakes yang meninggal, atau orang yang jahat gitu loh. Padahal justru kebalikannya, teman-teman. Justru gue ini peduli sama semua, gitu. Gue ini membuat program ini untuk win-win solution. Negaranya win, masyarakatnya win, gitu loh. Ekonominya pulih, kesehatannya juga meningkat karena imunitas meningkat, olahraganya rutin. Vaksin jalan terus, gitu. Kalau sakit isolasi mandiri, gitu loh. Pihak yang paling dirugikan oleh kebijakan ini adalah orang tua yang potensi meninggalnya tinggi. Karena mereka semakin waspada gitu. Tapi kan orang-orang ini kan udah divaksin, udah sebagian besar tuh divaksin. Para manula di Indonesia ini gitu kan. Gitu. Oke, guys. Jadi sekarang saatnya ekonomi pulih, masyarakat menjadi optimis gitu ya, akan mensukseskan semua bidang kehidupan kita ini gitu. Dimulai dari hari kemerdekaan Indonesia ke-76. Oke, Indonesia 4.0. Thank you.